Halo Reza, senang akhirnya bisa ngobrol soal pengendalian risiko. Iya, halo Yandi. Ya, topiknya menarik banget ya. Jadi, menurut kamu pengendalian risiko itu apa sih gitu secara sederhananya? Jadi, secara sederhananya, pengendalian risiko itu proses mengenali, menganalisis, dan mengelola risiko yang bisa mengganggu tujuan organisasi atau proyek. Risiko bisa berupa finansial, operasional, teknologi, bahkan reputasi. Nah, betul. Menariknya risiko itu nggak selalu negatif ya kalau dikelola dengan baik. Bisa juga jadi sebuah peluang misalnya mengambil proyek baru gitu yang memang beresiko. Tapi kalau dianalisis dan dikendalikan itu tuh malah bisa mendatangkan keuntungan begitu. Tepat, biasanya proses pengendalian risiko ada beberapa langkah. Untuk yang pertama itu identifikasi risiko, mengetahui risiko yang mungkin muncul. Untuk yang kedua, analisis risiko, yaitu menilai dampak dan kemungkinan terjadinya. Untuk yang ketiga, terakhir penanganan risiko, yaitu bisa mengurangi, menghindari, memindahkan, ataupun menerima risiko. Nah, contohnya sebuah perusahaan manufaktur menghadapi resiko gangguan mengurangi resiko dengan mencari pemasok cadangan gitu, dengan memindahkan resiko dengan kontrak, atau menerima resiko kalau dampaknya kecil dan menyiapkan cadangan. Dan penting juga pengendalian risiko itu harus proaktif, bukan cuma reaktif. Banyak juga perusahaan yang sadar risiko setelah kerugian terjadi. Jadi, harus ada risk management plan yang jelas. Nah, setuju banget. Selain itu, komunikasi antar tim juga krusial gitu, yang dimana resiko yang diketahui satu tim itu harus segera diinformasikan gitu ke tim lain supaya penanganannya itu bisa efektif. Terus, jangan lupa juga soal budaya perusahaan. Kalau budaya organisasi menekankan kesadaran risiko dan transparansi, pengendalian risiko juga akan berjalan lebih efektif. Nah, betul. Dan selalu diingat gitu, resiko itu pasti ada. Tapi kalau dikelola dengan benar ya, kemudian bisa meminimalkan kerugian dan bahkan membuka peluang baru. Iya, yang penting juga selalu memantau dan mengevaluasi risiko, karena situasi bisa berubah seiring waktu. Nah, setuju banget. Jadi intinya pengendalian risiko itu gabungan strategi, kemudian komunikasi juga, dan budaya perusahaan. Tepat, dengan pendekatan yang tepat, risiko bisa jadi teman, bukan musuh. Nah, iya, semoga semua orang itu bisa gitu lebih siap menghadapi resiko di kehidupan maupun bisnis mereka. Oke, terima kasih udah dengerin podcast kita hari ini. Dapat Oke, terus belajar dan bijak dalam mengambil eh, pengendalian risiko. Terima kasih Reza. oke, Sampai ketemu di lain waktu. dadah. Bye-bye.